Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Jalla Jalaluhu atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang dilimpahkan kepada kita, dan juga kesempatan yang bisa menyelamatkan kita insyaallah dari azabnya kelak di akhirat, dan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba Allah Rabbul Alamin yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Rabbul Alamin, maka dia tidak akan pernah tidak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyibukkan dirinya dengan segala perkara yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah pilihan hidup seorang mukmin. Imma dia memilih untuk menjadi orang yang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia memilih untuk dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga mereka yang merasa bahwa kemudian dirinya dipersulit misalkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena dia melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi seseorang kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia menyadarinya, tanpa dia mengingat-ingatnya, memperhatikannya. Dan semua itu karena kebaikan yang dia lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diantara mereka yang selalu berusaha melakukan kebaikan insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kita kembali melanjutkan ahibati fillah kepada dosa-dosa besar yang menjadi pembahasan kita selama beberapa perjumpaan sebelumnya, dan kita masuk di hari ini ke dosa yang ke-11, Al-Kabirah Al-Hadiyata Ashrah, dosa besar yang ke-11. Dosa besar yang ke-11 ini diantara dosa besar yang kata Rasulullah SAW itu membinasakan kehidupan dan agama seorang muslim, atau yang sering dikenal kemudian dengan kata mubiqah. Mubiqah itu adalah kata yang kembali kepada makna dosa yang kemudian sangat menghancurkan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dihancurkan oleh dosa, ahibati fillah, ini yang perlu kita ingat. Yang dihancurkan oleh dosa itu bukan kehidupan kita, tapi yang dihancurkan oleh dosa itu adalah agama kita. Dan karena agama kita rusak dan hancur, maka kehidupan kita pasti hancur. Karena kebaikan hidup itu tergantung kebaikan agama. Kebaikan hidup itu tergantung kebaikan agama. Semakin baik agama seseorang, semakin dia dicintai oleh Allah, maka akan semakin baik kehidupan. Makanya yang difikirkan itu jangan hanya memikirkan gara-gara dosa rezeki ana seret. Bukan begitu cara berpikir.
Tapi karena agama kita rusak disebabkan oleh dosa, sholat tidak khusyuk, ngaji tidak pernah, baca doa jarang-jarang, ingat Allah juga kurang lebih sama. Karena itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari rahmatnya. Karena yang dihalangi oleh dosa sebagaimana yang kita tahu hati. Dan ketika hati tertutup, maka tertutuplah semua kebaikan. Nah, di antara dosa-dosa ada yang mubiqah, yang sangat menghancurkan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, dosa besar yang ke-11 ini. Di mana beliau mengatakan, ya, al-firar minaz zahaf. Dosa besar yang ke-11 ini yang menghancurkan adalah lari dari medan pertempuran. Zahab ini artinya perang yang sedang berkecamuk, sedang berlangsung, berkecamuk. Lari dari perang yang berkecamuk tanpa uzur itu adalah dosa besar yang sangat membinasakan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, perhatikan ini, bahkan kelak pada akhir zaman, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, dengan pasukan Dajjal ataupun dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena di peperangan-peperangan ini akan ada kaum muslimin yang lari dari peperangan tersebut. Kenapa? Karena 3 peperangan terakhir ini di dalam sejarah umat Islam adalah 3 peperangan yang terbesar. Diawali dengan satu perang yang disebut dengan Malhamah namanya. Malhamah, kata Nabi, Malhamah. Malhamah itu apa? Malhamah itu apa artinya? Tempat daging. Saking banyaknya daging manusia yang bergeletakan, jenazah yang bergeletakan, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan tidak ada satu jengkal pun melainkan ada jenazah di situ. Saking banyaknya yang meninggal. Dari 1000 yang selamat hanya 1. Maka akan ada sebagian kaum muslimin yang lari. Tapi di waktu itu, ketika mereka lari, mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga lari dari peperangan itu bukan pilihan, kecuali ada uzur. Nanti kita sebutkan uzurnya apa saja. Semua ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat keberapa? Berapa? 16. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad apa? Ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam, kata Allah, wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka, yakni musuh-musuh Allah di dalam peperangan. Ini diturunkan dalam satu peperangan Rasulullah dan para sahabat. Yuwali duburahu, dia membelakangi musuhnya. Dubur itu bagian belakang. Ya, jadi bagian belakang manusia itu namanya dubur. Ya, apa namanya? Dubur. Pada hari itu mereka yang membelakangi musuhnya, kecuali yang mutaharrif, ini uzur yang membolehkan, atau perkara yang membolehkan seseorang berpaling dan lari dari musuhnya. Mutaharrif, apa artinya mutaharrif? Jamaah rahmatullah Allah. Mutaharrif itu kalau dalam penjelasan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, yughayyirul makan, ya, ilal makan al-afdal, mengganti tempat ke tempat lain yang lebih afdal lil qital, untuk melakukan peperangan. Bisa dibahasakan kemudian dengan siasat. Jadi mundur untuk apa? Mundur untuk apa? Bersiasat. Ya, mundur buat menang. Oke, boleh.
Itu namanya dalam bahasa Arab apa? Mutaharrif. Atau yang kedua mutahayyiz. Mutahayyiz itu untuk bersatu, bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya agar lebih kuat. Agar lebih kuat. Seperti yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid dalam perang Mu'tah ketika Ja'far ibnu Abi Talib meninggal, kemudian digantikan oleh Abdullah ibn Rawahah, digantikan oleh sahabat yang lainnya. 3 kali pemimpin perang meninggal semuanya sampai Khalid yang mengambil alih. Jumlah lawan musuh pada saat itu berapa? 200.000 orang. Kaum muslimin berapa? 4.000 orang. Mungkin menang atau tidak? Ya, jamaah? Hah? Ini perang yang tidak masuk akal. Hah? Ya, secara akal tidak masuk akal, kan, betul? Anda nggak salah, kan? Tapi Allah berbicara lain. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-harbu khud'ah. Perang itu siasat. Perang itu apa? Siasat. Strategi. Makanya Khalid bin Walid membuat strategi. Apa strateginya? Sebagian pasukan kaum muslimin diperintahkan mundur, dan kemudian diperintahkan untuk datang berangsur-angsur, seakan kaum muslimin mendatangkan apa? Bala bantuan dari tempat yang lain. Ini namanya apa? Ya, apa bahasa Arabnya tadi? Mutaharrif. Kalau ini mutaharrif, cari siasat, karena nggak ada tambahan kaum muslimin. Adapun mutahayyiz itu bergabung dengan pasukan yang lain supaya lebih besar. Ini diantara uzur yang atau perkara yang membolehkan. Dan satu lagi para ulama menambahkan, yang diizinkan untuk lari dari medan perang, kata mereka, itu adalah orang-orang yang du'afa, atau ketika pasukan itu lemah, memang tidak sanggup melawan apa? Musuh, maka mereka lari. Pernah terjadi tidak di zaman Rasulullah? Kapan, Pak? Bukan, perang Badar menang. Ini mah perang muslim, orang muslim mundur, perang Uhud. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mundur, bahkan beliau sendiri dan kemudian sahabat-sahabat terdekatnya naik ke atas gunung agar tidak bisa dikejar. Makanya di bawah pada saat itu, siapa namanya? Ayahnya Muawiyah, siapa namanya? Abu Sufyan mengatakan, hadhihi bitilka. Di bawah dia sombong. Dia mengatakan, kemenangan yang sekarang ini balas dendam saya waktu perang Badar. Ini sekarang pembalasannya. Padahal yang menyebabkan kaum muslimin kalah bukan karena kehebatan orang-orang kufar, tapi karena apa? Kaum muslimin sendiri menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Coba ambil pelajaran. Ya, selama kita menyelisihi Rasulullah, maka tidak akan pernah ada kemenangan bagi kaum muslimin. Jika mereka menjadi sekumpulan manusia yang selalu menentang dan bahkan menyelisihi Rasulullah SAW. Kalah di perang Uhud, kalah. Betul tidak? Jemaah? Betul tidak? Kalau dhaif boleh, lemah. Jadi 3 perkara yang membolehkan seseorang lari dari medan perang. Apa tadi yang pertama? Mutaharrif. Yang kedua mutahayyiz. Yang ketiga apa? Dha'af. Adanya kelemahan. Ya, adanya kelemahan. Coba saya kasih gambaran. Kalau satu lawan 100, ini lemah atau kuat? Muslimnya 1, kafirnya 100. Lemah. Dalam kondisi ini seorang muslim boleh lari. Paham? Kenapa Ustaz tadi di perang itu nggak mundur? Kaum muslimin beda iman mereka sama kita. Mereka memilih untuk tidak mundur. Dan itu pilihan yang tidak disalahkan di dalam Islam. Jelas, 4.000 orang melawan 200.000. Kita ini sekarang selalu kagum dengan kisah-kisah orang Romawi yang jumlahnya cuma berapa lawan berapa, betul nggak?
Kaum muslimin lebih hebat. Kaum muslimin lebih hebat. Adapun yang Romawi itu kisah bohong itu. Kisah khayalan. Yang wakil terjadi adalah kaum muslimin. 400 lawan 4000 lawan 1 banding berapa berarti? Sok dietang itu. Biasanya yang suka jualan suka pintar ngitungnya. Ayo, berapa? 1 banding berapa? 50. 5000 50. Terjadi khilaf itu mah. Oh, 50 betul, 50. 1 banding 50. 1 orang banding 50 orang. Ya. Sedangkan dalam Al-Qur'an Allah tadinya 1 mengalahkan 100 kata Allah, tapi kemudian diringankan 100 lawan 200 itu masih masuk akal. Ya, bukan hanya masuk akal, tapi Allah memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Di atas itu mereka boleh mundur. Tapi ketika kemudian seseorang berada dalam peperangan, tidak ada uzur sedikit pun, maka kata Allah kemudian apa? Ba'a bi ghadabim minallah. Maka dia mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi Allah murkai dia, Allah kemudian tempatkan dia di neraka jahannam. Dan ini kemudian dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antara dosa itu kata Rasulullah SAW, at-tawalli yaumaz zahaf, lari dari perang. Dan yang perlu kita ketahui ahibati fillah, bahwa di dalam perang keimanan seseorang baru terbukti. Tulis di bukunya. Kita ini segerombolan manusia yang belum teruji keimanan. Belum, termasuk anak sama. Belum. Karena iman itu kata para ulama baru teruji hina hamiyal watis, ketika perang itu dimulai. Baru terlihat siapa mukmin siapa bukan. Makanya di dalam kisah-kisah Al-Qur'an, orang munafik itu ketahuan munafik ketika apa? Mau perang. Jelas munafiknya. Jelas cari alasan, jelas cari uzur, dan jelas mereka ketakutan ketika diajak perang oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat mereka masih datang meskipun malas, dan orang masih menghukumi mereka apa? Mukmin. Ya, seperti kita sekarang. Orang datangnya terakhir, saf terakhir disebut apa? Mukmin. Meskipun di zaman Nabi itu jadi isyarat. Kalau sering terus-terusan jadi isyarat. Gak datang sholat isya, gak datang sholat subuh, isyarat apa? Munafik. Kalau di zaman Nabi, zaman kita, ya masih mukmin lah. Alhamdulillah mukmin. Ya kadang-kadang nggak masjid lumayan lah. Kan gitu bahasa kita, lumayan. Berhenti sama sekali. Tapi ketika perang, maka seseorang terlihat keimanan. Makanya jihadul akbar, tulis di bukunya. Jihadul akbar, jihad yang terbesar itu adalah perang di medan peperangan. Terjun ke medan perang. Ini jihadul akbar, dan ini jihad yang paling sempurna. Karena tergabung di dalamnya semua unsur keimanan. Ya, coba saya mau tanya, unsur keimanan yang ada di dalam jihad perang itu apa? Sabar. Apa lagi yang kedua? Menyerahkan apa namanya? Pengorbanan, ya, pengorbanan, menyerahkan jiwa dan raganya. Yang ketiga apa? Melawan hawa nafsu, itu sifat orang beriman. Yang keempat apa? Ana nunggu yang satu ini nggak muncul-muncul. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu yang Ana tunggu. Bukan juga, tapi betul meninggalkan dunia. Apa jamaah? Syaja'ah, keberanian. Dan keberanian itu sifat orang yang beriman. Orang mukmin itu bukan pengecut. Makanya jangan takut sama apapun.
Mukmin bukan pengecut. Makanya Nabi berlindung dari sifat apa? Pengecut. Takut untuk sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Dan di dunia ini tidak ada yang perlu ditakuti kecuali hanya siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Apa perlu takut? Apa? Ya? Jelas ya? Jemaah? Jelas. Kalau hanya di jalan raya teriak-teriak mah itu bukan pemberani. Bukan pemberani. Atau ribut sama orang, ngajak orang lain, bukan pemberani. Perang. Musuh di depan mata. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, perhatikan. Kata Umar bin Khattab, dulu ketika perang, kami selalu di belakang Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa jemaah? Umar pemberani bukan? Hamzah pemberani bukan? Semua sahabat itu rata-rata pemberani, khusus beberapa sahabat yang jago perang dan seterusnya. Tapi kalau sudah perang, waktu sudah Islam, itu selalu Nabi yang paling depan. Kenapa? Karena beliau yang paling pemberani di antara kami. Kenapa? Karena iman beliau sempurna. Pernah suatu saat dalam hadis yang sahih, Nabi mendengar kabar dari penjaga kota Madinah bahwa ada pasukan yang menyerang. Nabi berangkat hanya sendirian naik kuda. Sendirian, gak ngajak siapapun, berangkat sampai ke pintu kota Madinah, dan Nabi berhasil mengusir mereka semua. Apa ini namanya? Syaja'ah, dan semua datangnya dari iman. Gak perlu takut jemaah, gak perlu takut. Tapi itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan tidak pernah mundur dari kebaikan. Itu tanda keberanian. Tidak pernah takut kehilangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya keberanian. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang berani membagikan hartanya tanpa mikir, itu pemberani yang sebenarnya. Yakni yang rela dan mudah untuk kehilangan, gak peduli, gak takut apapun. Hilang ya hilang, sudah selesai. Ya, dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Ini di dalam hadis ini jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini hanya dua dalilnya. Singkat ya. Apalagi kalau di zaman kita sekarang nggak ada perang. Ada perang nggak? Di negeri ini ada perang tidak? Nggak ada. Perang apa, Pak? Aduh. Sudah. Kalau itu jauh itu. Itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ya. Ya nggak ada. Ya, dan jangan pernah berharap perang. Jangan pernah berharap perang. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari beliau, la tatamannau liqa'al adu, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Jangan pernah. Tapi orang beriman itu, kata Nabi kemudian, idza laqitumuhum, tapi kalau sudah berjumpa dan tidak ada pilihan lain selain bertempur, fathbutu, maka teguhlah kalian, jangan lari. Hadapi musuh kalian. Tapi jangan mancing-mancing. Seperti yang tadi disebutkan itu, banyak orang mancing-mancing. Jangan ketipu. Jangan tertipu. Ya. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Ya, sudah, nggak ada. Anak kalau mau bahas dipanjang nantinya. Baik, kita berpindah ke dosa besar berikutnya, jemaah rahmatullah Allah. Dosa besar yang ke-12, ats-tsaniyata asyrah. Dosa besar yang berikutnya. Dosa berapa? Ke-12. Ats-tsaniyata asyrah. Yang ke-12 ini, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu erat hubungannya dengan syahwat. Dengan apa? Syahwat manusia. Dari kata syahwat saja kita sudah bisa menebak. Betul tidak jemaah? Jemaah, ini kira-kira apa? Tentang apa? Tentang zina. Tapi Al-Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan begini, az-zina wa ba'duhu akbaru ithman min ba'din. Zina secara umum dosa besar, tapi zina itu bertingkat-tingkat. Ada sebagian zina yang jauh lebih besar daripada zina yang lainnya. Jelas? Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah adzan isya. Falyatafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan firman Allah dalam suratul Isra ayat yang ke-32, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan atau perilaku yang fahisyah, keji, dan disebut dengan fahisyah ketika perbuatan itu menjatuhkan kehormatan dan menghinakan seseorang, maka perbuatan itu disebut dengan fahisyah. Makanya diantara perbuatan fahisyah yang sering disebutkan oleh para ulama selain zina misalkan, itu adalah yang disebut dengan liwat. Apa itu liwat? Homoseksual, perbuatan kaum Lut, baik laki-laki penyuka laki-laki atau perempuan penyuka perempuan. Dan boleh dicatat dalam kitabnya bahwa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa dua dosa ini, zina dengan liwat, hum adarru dzunubin lid-dini wal badan ba'da syirk. Dosa yang paling berbahaya untuk tubuh seseorang dan kemudian untuk agama seseorang setelah kemusyrikan adalah dua dosa ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Zina dan kemudian yang kedua apa? Liwat. Liwat. Apa itu liwat? Homoseksual. Ya. Liwat. Jadi perbuatan kejinya. Ya, perbuatan kejinya itu diantara dosa yang paling buruk dan paling berbahaya untuk tubuh dan agama seseorang. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita bahkan untuk tidak mendekati zina. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan diikuti langkah-langkah jejak-jejak setan itu. Ya. Sama, zina pun jangan diikuti langkah-langkahnya. Karena zina itu tidak pernah, zina itu terjadi secara langsung tanpa ada langkah-langkah sebelumnya. Itu yang harus diingat oleh setiap dari kita. Makanya gak ada ceritanya syaitan kemudian mengajak seseorang untuk menzinahi orang lain. Seorang laki-laki menzinahi perempuan yang lainnya, baik itu muslimah ataupun bukan, melainkan setelah syaitan mendekatkan laki-laki ini kepada zina terlebih dahulu. Dan pintu zina yang paling berbahaya, dan ini disepakati oleh para ulama, adalah al-ain. Karena an-nadhar itu kata mereka sihamu iblis. Itu dia adalah panahnya iblis. Pandangan mata itu adalah panahnya iblis yang menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan keji. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan ghadul basar. Ghadul basar itu bukan omong kosong. Ghadul basar itu penyelamat dari zina. Menjaga pandangan mata itu menjaga seseorang dari zina besar. Karena nggak ada zina besar yang terjadi melainkan melalui pandangan mata terlebih dahulu. Makanya dalam hadis disebutkan kata Nabi zinal ain an-nadhar. Zinanya mata itu melihat. Zinanya telinga itu mendengar. Zinanya tangan itu al-lams menyentuh. Thumma al-farj, kemudian yang berikutnya itu adalah zina kemaluan. Dan itu terjadi apa? Karena setelah lihat, pegang, dengar, tatamanna, jiwa itu kemudian menginginkan zina besar. Fayusaddiquhul farj au yukadzibuh. Ada yang kemudian kemaluannya mengikuti keinginan, ada yang tidak. Kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kemungkinannya, ya mah, yang mana yang lebih besar?
Kalau tidak menjaga diri yang mana? Terjerumus ke dalam zina besar. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Allah nggak bilang wala taf'aluz zina, jangan lakukan zina, tidak. Tapi wala taqrabu, jangan didekati. Dan perlu kita tahu jamaah rahmatillah Allah, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membagi macam-macam dosa, beliau membaginya jadi 4. Membaginya jadi berapa? 4. Dosa zina ini beliau masukkan ke dalam dosa-dosa yang beliau sebut dengan dzunub bahimiyah. Dosa-dosa yang serupa dengan perbuatan binatang ternak. Karena binatang ternak itu hidupnya hanya untuk 2 perkara. Apa? Makan dan reproduksi. Jadi mereka para pelaku zina sebetulnya tidak ada bedanya dengan bahimah. Nggak ada bedanya. Karena bahimah, binatang ternak itu hidupnya hanya untuk makan, kemudian melampiaskan syahwatnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan dzunub mulkiyah, dosa para raja. Apa itu dosa para raja? Jemaah? Hah? Sombong. Sombong, kibar. Raja itu sombong. Yang namanya raja itu sangat dekat dengan kesombongan. Ya, keren nggak ini jemaah? Dosa para raja. Jemaah jawab jemaah. Nggak ada keren-kerennya. Karena dosa ini yang pertama kali melakukan siapa? Iblis. Ya, yang ketiga itu dosa yang beliau sebut dengan dzunub wahsyiyah. Dzunub dosa-dosa binatang buas, seperti merampas hak orang lain, membunuh, menghilangkan nyawa. Ini seperti binatang buas. Ya, itu sudah 3 tuh. Coba sebutkan. Sebutkan, masih ingat nggak? Kalau nggak dicatat biasanya nggak ingat. Tapi mungkin seperti Imam Syafi'i, dengar langsung nempel gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Antum kalau bisa dengar sesuatu nempel, ingat, nggak nyatat, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Boleh nyatatnya ketika pulang kajian, insya Allah. Iya, nggak apa-apa, benar, serius. Tapi menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ikat. Karena ilmu itu seperti apa? Buruan. Kalau nggak diikat lepas. Ya, betul. Ini pengingat buat diri anda sendiri, insya Allah. Udah berapa tuh dosanya tadi? Hah? 3. Sebutkan. Anda kan minta disebutkan tadi. Dosa binatang ternak, dosa raja, binatang buas, disebut juga dengan dosa dzunub as-sab'iyah atau subu'iyah, dosa binatang buas. Jadi yang ada kegarangan di dalamnya ketika melakukan, ada kebuasan, ya, bunuh anak, bunuh istri, bunuh orang tua, ini binatang buas. Bahkan binatang buas sekalipun tidak ada yang pernah melakukannya. Ini lebih buruk dari binatang buas. Jelas? Kemudian yang berikutnya adalah dosa syaitoniyah. Dan dosa syaitoniyah itu lebih banyak dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, seperti hasad, ya, dengki. Karena sifat-sifat ini itu yang menjadi pencetus dan kemudian contoh pertamanya siapa? Setan. Ya. Setan itu dilaknat oleh Allah karena dosa yang muncul di dalam hatinya. Jelas sampai di sini? Nah, kembali ke zina. Zina itu menjadikan seseorang kemudian setara dengan, mohon maaf, binatang ternak. Apa bedanya? Kalau seseorang kemudian hidup hanya untuk gonta-ganti pasangan dan menyalurkan syahwatnya, buat apa? Emang hidup seperti ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus adakah kemuliaan dalam cara seperti ini? Enggak ada. Seperti kita menghinakan binatang ternak. Ya. Manusia itu jauh lebih mulia daripada binatang. Lantas kenapa kemudian perilakunya menyerupai binatang? Hati-hati jam. Gak ada kemuliaan di dalam zina. Anak kasih satu contoh yang mengerikan jamaah rahmatullah. Ini semua karena apa? Karena tidak menjaga diri, tidak menjaga pandangan. Ada satu orang, ya, ada satu orang.
berilmu. Tapi karena dia tidak menjaga dirinya, dia menzinahi istri sahabatnya sendiri selama 2 tahun. Ini kisah nyata. Dan dia bisa habis zina kemudian ngajar. Sekarang kemudian antum menganggap bahwa diri antum bisa selamat dari zina. Ketika orang-orang yang berilmu saja bisa tergelincir ketika mereka tidak menjaga dirinya. Dan bukan hanya dosa zina biasa, karena zina yang terburuk kata Nabi Muhammad SAW, di antara dosa besar yang paling besar kata Nabi, antazni halilata jarika. Ketika engkau menzinahi perempuan yang halal untuk digauli oleh tetanggamu, maksudnya istrinya. Itu dosa yang paling besar dari zina. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Az-Zahabi, bahwa sebagian zina dosanya lebih besar dari zina yang lain. Nggak sama. Semakin kita menzinahi manusia yang mulia, yang kedudukannya tinggi di sisi kita sebagai seorang muslim, maka semakin besar dosanya. Makanya hati-hati. Dan anak wanti-wanti jamaah rahmatillah Allah, jangan menganggap, jangan menganggap kadang-kadang ini kita terlalu bermudah-mudahan. Kita sama istri, teman kita sama istri, kemudian ada komunikasi. Terus antum berpikir syaitan tidak akan melakukan siasatnya. Senyum-senyum, ketawa-ketiwi. Oh, itu pintu syaitan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Karena syaitan tidak akan pernah diam. Apalagi di zaman fitnah. Ini pengingat jemaah. Banyak yang Anda ceritakan tadi, itu awal mulanya gara-gara seperti itu. Rumah dekat, kalau kumpul sama suaminya, itu ada pasangannya juga, ada komunikasi, ada interaksi. Semua berawal dari itu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Waliyadzubillah. Makanya kata Allah apa tadi? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Kemudian dalam suratul Furqan ayat yang ke-68. Ya, Bro Sid. Apa bunyinya, Bro Sid? Ilahan akhar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tidak menduakan Allah dalam ibadah, mereka-mereka yang tidak menumpahkan darah tanpa hak, mereka-mereka yang tidak berzina, itu ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, yang utama. Di antara cirinya apa? Tidak musyrik, tidak bunuh orang, tidak kemudian berzina. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini, tidak ada dosa yang lebih buruk setelah membunuh manusia melebihi zina. Jadi levelnya itu berurutan dengan apa? Dengan apa? Bunuh orang. Ini disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Sesuai urutan. Para ulama menyebut sesuai urutan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, zina disebutkan setelah apa? Bunuh. Ini sifat ibadur rahman, tapi Allah kemudian bilang di akhir ayat, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dia pasti akan mendapatkan pembalasan dosanya. Dan ini kemudian yang digunakan oleh sebagian ulama untuk membuat istilah atau ungkapan bahwa zina itu apa? Hutang. Yang dimaksud oleh mereka apa? Bahwa zina itu pasti ada pembalasannya. Ya, pasti ada pembalasannya. Kalau seseorang tidak bertobat, dia akan dibalas atas perbuatannya. Imma wanita-wanita yang dia miliki itu dizinai orang.
Imma anaknya kemudian yang memperlakukan dirinya atau memalukan dirinya dengan zina dan perbuatan-perbuatan yang semisal. Makanya jangan dicoba. Orang mukmin itu aziz, mulia. Jangan merendahkan diri seperti binatang. Kalau memang tidak bisa menahan diri, ada jalur yang diizinkan oleh Allah. Ini bukan hanya sekedar, wah ini bicaranya poligami lagi. Bukan. Allah itu faham. Ada manusia-manusia yang memang tidak bisa menahan diri dan sangat dekat dengan zina. Kalau dia tidak diizinkan menikah lagi. Supaya apa? Supaya mulia. Supaya terhormat. Dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan hina. Betul tidak ini bapak-bapak? Betul tidak? Nah jemplingki bapak-bapak, tumen ini jemaah. Nah, salah satu obat zina itu apa? Menikah lagi. Ya. Pak Haji menikah lagi nggak? Loh kok nggak dijawab? Ya, taib. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala baru masuk kemudian ke dalam isyarat bahwa kenapa kemudian zina itu menjadi dosa besar dilihat dari hukumannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat berapa? 23. Lihat Qur'annya, lihat. Dua dan kan ada di situ, betul? Tapi dicek dong, cek sama nggak? Nggak, maksudnya dicek di mushafnya, sama nggak? Sama, yakin? Karena buku itu bisa salah cetak. Makanya tidak boleh berguru sama buku. Karena buku itu sangat besar kemungkinan salahnya. Makanya harus ada, kalau kata Imam Syafi'i itu apa? Suhbatu ustadz, harus ditemani ustadz. Ya, belajar itu harus ditemani ustadz. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tulis di situ, tambahkan catatan bahwa yang dimaksud dengan fajlidu mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali, itu adalah hukuman bagi mereka yang berzina namun statusnya bikr, statusnya masih bujang atau gadis, belum menikah. Maka dicambuk. Kalau dalam hadis ada tambahan hukuman, taghribu am, diasingkan selama 1 tahun. Jadi sudah dicambuk 100 kali, dan 100 kali ini dilakukan di hadapan umum, khalayak ramai, ya. Kemudian yang kedua itu diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan itu adalah kaum muslimin tidak boleh berinteraksi dengan mereka selama 1 tahun. Kebutuhan mereka disediakan oleh Baitul Mal kaum muslimin, oleh pemerintah Islam. Makannya, tempatnya, tapi tidak ada yang berinteraksi dengan mereka, 1 orang pun, sebagai hukuman. Adapun bagi yang sudah menikah, apa jemaah? Dirajam. Dan ar-rajm itu yang dimaksud dan diinginkan dari rajam adalah al-maut. Yang diinginkan dari rajam adalah kematian. Dan yang dimaksud dengan rajam itu adalah melempar batu. Jadi lemparan batu itu, ya, itu disebut dengan rajam. Nah, yang dilempar apa jemaah? Badan dikubur sampai leher, di sini tersisa kepala di atas tanah, maka kepala itu yang dilempari sampai meninggal. Sadis? Jawab aja jemaah, ini pertanyaan mudah. Sadis tidak? Secara manzor, secara pandangan sadis dan memberikan efek tapi secara hukuman ini hukuman yang paling ringan bagi mereka. Kenapa jemaah? Karena ternyata dengan dikuburnya tubuh itu
mengurangi rasa sakit pecahnya kepala dengan derajat yang sangat tinggi. Sama seperti dipotong kepala. Yang dipotong kepala itu tidak merasakan rasa sakit, tapi dilihatnya sadis. Iya. Waduh, kalau saya bunuh orang, begini nasibnya, selesai sudah. Paham maksudnya? Makanya dalam Islam itu tidak ada hukuman yang menyakiti, nggak ada. Semuanya itu mendatangkan kemudahan bahkan bagi para pelaku kejahatan. Ada rahmat Allah di dalamnya. Tapi ini bagi yang sudah menikah. Dan yang dihukum baik itu dicambuk ataupun dirajam, itu adalah yang perbuatan zinanya disaksikan oleh 4 orang muslim baligh mukallaf ketika mereka sedang berzina. Itu syaratnya. Dan ini syarat yang hampir-hampir tidak pernah terpenuhi, jarang terpenuhi, kecuali si pelaku mengajukan dirinya ke mahkamah, sebagaimana cerita di zaman Rasulullah. Siapa? Ya perempuan atau laki-laki juga ada. Ya mah, perempuan saja, laki-laki juga ada. Yang datang kepada Nabi kemudian ingin dirajam oleh Rasulullah SAW. Ya, yang perempuan yang paling masyhur ceritanya. Yang kemudian Nabi merintahkan untuk kembali. Hamil, mais betul. Apa namanya? Kemudian hamil, suruh balik setelah melahirkan. Anakmu menyusui, suruh susui sampai selesai disapi. Datang lagi. Berarti jaraknya berapa tahun itu? Jemaah, 9 bulan menyusui, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Perempuan ini masih datang lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW merajamnya. Dan ketika Khalid bin Walid melempar kepalanya dan pecah, kemudian darahnya memuncrat ke wajah Khalid bin Walid, Khalid melaknat perempuan ini dan Rasulullah SAW murka. Ini kalau wanita ini taubatnya wanita ini kalau dibagikan kepada 70 pendosa di kota Madinah, semuanya diampuni sama Allah. Kalau sudah tobat, dosa sebesar apapun hilang. Dan pelakunya tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kemuliaannya setelah bertobat. Makanya Allah minta jangan putus asa, taubat. Saya penzina Ustaz, taubat. Saya pelaku homoseksual Ustaz, tobat. Jangan banyak omong, tobat. Jangan curhat sana curhat sini, tobat. Itu jalan keluar terbaik. Jangan banyak omong. Orang sekarang ini kebanyakan bicara. Saya begini gimana caranya? Tobat, selesai masalahnya. Dan jangan terlalu banyak bicara tentang dosa yang pernah dilakukan. Diam, kunci, krek. Orang lain tidak perlu tahu. Sampai mati orang lain tidak perlu tahu apa yang pernah kita lakukan. Sekali lagi, kenapa jemaah? Karena orang beriman itu mulia. Dia nggak boleh merendahkan dirinya dengan dosa. Ya, wallahu ta'ala alam jemaah, ini yang bisa saya sampaikan insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Tafadhol. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengecek kebenarannya bahwa di zaman sekarang fitnah yang disebut oleh wanita itu sangat luar biasa. Dan saya berkata kepada Anda, bahkan belum mendengar dari seorang ustaz, siapa namanya lupa. Bahkan zaman dulu itu untuk menghindari fitnah sampai sandal istrinya pun, istri sahabat itu dulu itu sampai disembunyikan biar tidak. Memang betul. Mereka jejak kaki istrinya dihilangkan. Kemudian kalau apa namanya, istri-istrinya keluar, maka istri-istrinya diperintahkan untuk menutup tubuh mereka, suatu tubuh full, muka-mukanya ditutup. Kemudian Islam pun memerintahkan perempuan itu untuk milih jalan yang paling jauh dari laki-laki. Ada laki-laki di satu jalan, maka perempuan ini disuruh cari jalan yang lain, yang kalau bisa yang lain. Tapi kalau harus jalan itu, maka pilih yang paling pojok,
yang paling jauh dari laki-laki. Bukan papasan gitu. Bukan kayak seperti kebanyakan wanita sekarang meminta kita untuk nyingkir, betul tidak? Kalau jalan begitu, kita yang harus minggir. Kalau di zaman Nabi enggak. Perintahnya perempuan yang minggir. Makanya kata sebagian sahabiat, dulu baju-baju kami itu penuh dengan tanah. Kenapa? Karena kami gesrek-gesrek tembok saking mepetnya. Di jalan raya itu. Tembok saking mepetnya, betul-betul mepet sampai bajunya itu penuh dengan tanah, gesrek. Ada yang seperti itu sekarang? Pulang dari kajian, papasan aja santai, bas sing. Dan kemudian kita berpikir kita tidak akan selamat dari fitnah. Oh, ini luar biasa, aneh nih. Ya, betul nggak? Betul tidak? Makanya harus mulai difikirkan bagaimana caranya mengurangi fitnah di antara kita. Iya, jangan merasa aman, karena syaitan tidak akan pernah diam. Ya, naudzubillah min dzalik. Allah taala, afwan. Fadhal, pertanyaan lain antum. Sebenarnya kalau misalnya ada orang kafir kayak dari kalangan Nasrani bilang astagfirullah, alhamdulillah, kita reaksinya gimana? Biasa aja. Emang kenapa? Ya nggak usah wow gitu, nggak usah. Biasa aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Lo letak menghinanya di mana? Lawang dia mengatakan kalimat yang di dalam Islam itu tidak ada masalah. Ada masalah nggak? Kalau orang kafir bilang astagfirullah, itu penghinaan bukan? Bukan. Nggak ada penghinaan itu. Dan kita pun tidak perlu kemudian takjub, kecuali dia kemudian itu harus bahagia kita. Harus berbahagia. Tapi hanya kalimat-kalimat seperti itu bukan berarti remeh, tidak. Tapi itu tidak menunjukkan apapun. Ya, biasa saja. Yang pasti, yang penting kita tidak meniru ucapan-ucapan mereka. Ya, karena kalau meniru ucapan mereka, apalagi ucapan agama mereka, kita celaka, binasa. Ya, nggak boleh. Wallahu taala. Silakan. Antum. Assalamualaikum. Masya Allah. Bolehkah kita melarang saudara atau misalkan anak-anak kita yang lemah kondisinya untuk mengikuti jihad, melarang mereka untuk mengikuti jihad dan lebih mengalokasikannya mereka kayak udah jaga di rumah aja, misalkan jaga ibunya atau itu kan aturan Islam. Oh itu. Iya. Yang lemah, yang sudah tua nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Syarat buat jihad itu apa aja? Itu pembahasannya nanti. Antum datang lagi aja. Ya. Taib. Ya. Dan yang penting satu hal, bahwa semua aturan Islam itu termasuk jihad, di dalam jihad adalah aturan yang paling adil dan yang paling menyelamatkan nyawa makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah membayangkan wah ini pembahasannya ekstrim, enggak. Jihad itu syariat Islam. Tapi yang membuatnya ekstrim adalah manusia-manusia yang mengaku muslimin, tidak faham agama, tidak faham ilmu, kemudian mengatasnamakan apa? Islam. Alas. Ini yang menghancurkan segala. Ya, Allah taala. Jadi nanti saja, oke? Baik, fadhal, pertanyaan lain. Fadhal. Assalamualaikum. Ada riwayat di zaman Nabi yang mengaku dia telah bersinar, pengakuan diri. Iya. Bisa juga disebutkan kalau sudah bersinar itu berapa kafar. Apakah kalau kita mengaku telah berzina kepada Nabi, misalkan, apakah ketika setelah dirajam itu dipastikan diampuni dosanya? Iya. Mana sih? Lalu ketika ditutup rapat-rapat jangan diceritakan Tobat. Apakah diampuni oleh Allah? apakah dipastikan diampuni oleh Pastikan. Kalau tobatnya taubatan nasuha, pastikan. lalu kalaupun dia mau mengaku, kalau dulu di zaman Nabi kan ke nabinya langsung, Iya. Kalau sekarang ke hakim. Jika mengamalkan syariat Islam. iya makanya Kenapa? Makanya kenapa? bukan syariat Islam. Ya sudah.
berarti tinggal menutup mulut, tobat. Kenapa harus repot? Harus minta dirajam? Paham? Paham gak nih? Iya sudah, nggak ada masalah. Terus masalahnya di mana? Anda mau tanya sekarang, masalahnya di mana? Gak ada masalah. Karena hukum asalnya dosa-dosa yang seperti ini adalah mengunci mulut dan bertobat. Apa isyaratnya? Nabi Muhammad itu ketika perempuan ini mengaku berzina, disuruh apa? Pulang. Pulang, mungkin kamu hanya disentuh, dicium aja. Bas, Nabi tidak membahas zinanya. Sekali lagi, kenapa Nabi melakukan itu? Karena seorang mukmin mukminah itu kehormatannya dijaga di dalam Islam. Gitu. Dan nggak ada kemudian permasalahan ketika ternyata bukan hukum Islam misalnya. Nggak ada. Karena bicara dosa, dosa apapun termasuk syirik yang paling besar, kunci pengampunannya satu, apa? Tobat. Selesai semua masalah. Ini rahmat Allah. Makanya jangan begini, jangan menghukumi Allah itu seperti zat yang sangat kejam. Contoh, mereka-mereka yang mengatakan bahwa setiap dosa harus masuk neraka. Ini dalilnya apa? Sedangkan Allah dalam banyak ayat mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Dalam banyak hadis Nabi memastikan murka Allah itu, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Allah itu nggak marah dulu. Allah itu mengampuni dulu, menyayangi dulu. Sampai hambanya melampaui batas baru Allah murka. Makanya dalam surat Az-Zumar, dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Siapapun Pak, hadirin sekalian, siapapun, dosa apapun. Anak dari kecil Ustaz berdosa, tobat dosa antum dari kecil hilang. Amr bin As ketika mau masuk Islam syaratnya satu, dosa saya yang dulu diampuni nggak sama Allah? Kalau diampuni anak mau masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, "Ama tadri annal Islam tajubbu ma qablaha?" Kamu nggak tahu siapa Amr? Bahwa Islam ketika orang kafir masuk Islam, seluruh dosa sebelumnya hilang semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW apa? Keburukannya diganti dengan kebaikan. Ada agama yang seperti ini? Ada Rabb yang seperti ini dalam agama lain? Tidak ada. Hanya Islam, hanya Allah Jalla Jalaluhu. Makanya jangan berhenti bertobat. Jangan berhenti bertobat. Termasuk ketika kita waliyadzubillah melakukan dosa besar. Tobat. Ya, jangan pernah berhenti untuk bertobat kepada Allah. Wallah, jelas mulai insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Antum. Sudah, ini terakhir ya. 1 2 3 4 sudah. Alas. Yallah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz juga baik dan juga para ulama dan juga menggunakan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz juga tanya terkait tren atau kebiasaan anak muda zaman saat ini gitu. Di mana dengan bebasnya, dengan mudahnya ada yang mungkin menceritakan lewat teman dekatnya gitu, terkait dosanya. Tapi sekarang di aplikasi di Twitter pun itu dengan bebasnya menceritakan pengalamannya, seakan-akan dasarnya adalah bahwa supaya bisa jadi pelajaran untuk orang yang lain. Nah itu pandangan seperti itu bagaimana Ustaz? Ya, ini namanya mujahir. Dalam Islam ini namanya mujahir. Mujahir itu artinya orang yang sudah melakukan kemaksiatan dalam kondisi kebanyakan orang tidak tahu, tapi kemudian dia menceritakan. Beda dengan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa, beda. Kalau mujahir itu orang nggak tahu, dia zina, dia minum khamar, apapun orang nggak tahu, tapi kemudian dia menceritakan untuk ibroh, mengambil pelajaran. Ini namanya mujahir. Mujahir itu di antara mereka yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka dengan menyingkap aib mereka itu sedang menanggalkan, kalau kata Rasul, tabir yang Allah berikan yang menutupi aib mereka, supaya mereka itu tetap mulia, terhormat. Tapi kebaikan Allah itu mereka tinggalkan, mereka rusak dengan menceritakan dosa masa lalu. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah itu mujahirun, kata Nabi.
Mujair itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena kesalahan mereka sendiri. Makanya nggak perlu ada menceritakan dosa masa lalu untuk ibrah. Buat apa? Buat apa? Anak mau tanya, apa faedahnya? Hah? Ibrahnya apa? Supaya tertarik apa? Untuk ya sekarang pertanyaannya sekarang. Dengan menceritakan itu orang pasti termotivasi? Enggak. Tapi yang pasti dosanya tersingkap. Aibnya terbuka. Apa ini? Apa ini? Bahkan kata para ulama, yang terang-terangan dan orang semua tahu pun tidak perlu kemudian menceritakannya terus. Nggak perlu, nggak penting. Ya, cari cara lain untuk memotivasi orang. Jelas ya? Jelas tidak ini jemaah? Dan tren yang dimaksud tadi itu adalah tren yang sangat-sangat rusak dan buruk. Ya, yang begini harus dinasihati. Kalau mampu nasihati. Kalau tidak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan berikutnya. Fadhal. Assalamualaikum. Orang yang telah berdosa lalu bertobat dan dia telah berdosa. Ya. Apakah dosanya yang dia lakukan dahulu itu apakah dihisab ataukah dihapuskan oleh Allah? Dihapuskan. Karena kata Nabi itu kaman la dzambalahu. Tidak seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau selesai masalah. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan Ibnu Majah atau Abu Daud, kata Nabi Muhammad SAW itu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang nggak punya dosa. Anda mau tanya, orang yang punya dosa itu ada catatannya nggak? Nggak ada. Dan Allah itu sesuka Allah menghapus, mengini dan itu semuanya. Terserah Allah Subhanahu. Kalaupun kata para ulama masih tetap ada, anggap catatannya tidak berubah, maka Allah tidak akan pernah menghukumi hambanya yang sudah bertobat atas dosa yang pernah dilakukannya dan ditaubatinya. Ya, meskipun ada, tapi sudah ditobati, maka itu seperti tidak ada. Gitu ya, wallahu ta'ala alam. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya Allah, wallah. Amin wa yak. Lah yang dimaksud zina besar. Yang dimaksud adalah zina besar, dan yang diancam oleh Allah itu adalah perzinahan yang besar. Maksudnya yang menjadi ancaman berat, keras, hukuman yang keras itu zina besar. Adapun zina mata itu adalah wasail, yang dosanya tidak sama dengan zina besar. Dosanya tidak sama dengan zina besar, beda. Beda. Tapi dia wasilah. Dia jalan menuju zina besar. Makanya harus dihati-hati. Kita harus hati-hati menjaga diri. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Meskipun sudah ngaji, meskipun yang dilihat itu wanita berhijab. Ya, bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kepada anak, demi Allah Ustaz, sekarang setelah hijrah justru wanita berhijablah yang lebih menarik dibandingkan wanita-wanita yang menyangkap auratnya. Betul. Jadi ini orang yang cerita. Maksudnya dia mengatakan bahwa ini kenapa begini? Kenapa begini? Justru wanita berhijab yang tertutup wajahnya itu yang terlihat sangat menarik di dalam pandangan mata. Kenapa Ustaz? Setan. Yang ngumbar aurat ada apa sih? Nggak ada ininya lah, nggak ada nilainya. Tapi yang bener nggak? Iya betul, betul. Godaannya jauh lebih. Makanya jangan main-main dengan perempuan. Jangan. Karena perempuan itu setiap dia keluar rumahnya, mau dijilbab, tidak dijilbab, mohon maaf, tidak berpakaian sekalipun, itu istasyrafah syaitan. Dia akan dibuat indah oleh syaitan sehingga menjadi fitnah. Makanya laki-laki harus sadar ini. Ya, kata Nabi, perhatikan. Saya tidak tahu satu fitnah adhabu lilubbi dhihni rajulil mu'mini minan nisa. Saya tidak tahu suatu fitnah yang bahayanya bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki mukmin yang berakal melebihi fitnah perempuan. Jadi laki-laki yang kuat, yang wah udahlah nggak mungkin kegoda, nggak mudah tergoda, sama perempuan akalnya bisa hilang. Makanya jangan
Coba. Pertanyaan terakhir, fadhal. Amin. Kalau misalnya ada seorang pezina kemudian mereka menikah dan anaknya dinasabkan, maksudnya di dalam kartu keluarga itu dituliskan anaknya sebagai anak dia padahal bukan nasabnya kepada laki-laki itu. Terus? Ya hukum asalnya nggak boleh. Kalau dalam Islam tidak boleh. Karena yang berzina ini, perhatikan jemaah, yang berzina ini bapaknya, dia nasabnya, marganya itu tidak berhak dinisbatkan kepada anaknya. Jadi anak yang lahir dari hubungan zina itu nisbatnya kepada ibu. Misalkan ya fulanah gitu ya, misalkan Asep bin fulanah, dia kalau anak hasil zina itu dinisbatkan kepada nama ibunya yang fulanah itu, bukan kepada bapaknya. Nggak boleh. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tidak saling mewarisi. Mau bapaknya manusia paling kaya di dunia ini, kalau dia kemudian dengan anaknya hubungannya adalah hasil zina, maka anaknya ataupun bapaknya ini si orang paling kaya ini tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Iya. Yang membuat mereka berhubungan apa? Darah. Titik, gak lebih dari itu. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau mereka kemudian kalau ini bapaknya sama anak perempuannya hasil zina misalkan berangkat berdua safar bareng boleh. Tapi mereka di dalam syariat seperti orang lain. Paham maksudnya? Nah kalau kemudian dipaksakan masuk, itu menyelisihi apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Satu. Yang kedua yang dikhawatirkan itu adalah kemudian si anak berpikir bahwa ayahnya berhak jadi wali. Betul? Ayah zina itu tidak berhak jadi wali. Dan kalau dia tetap memaksakan dirinya jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Maka kalau kemudian anaknya berhubungan biologis, zina. Makanya jangan mementingkan diri sendiri bagi mereka yang punya anak dari hasil zina. Sadari ini, bahwa ketika mereka memaksa untuk menikahkan anaknya, maka berarti dia memaksa anaknya untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Ya, lebih baik kemudian orang bertanya-tanya, nah hatiku bapana, nah aku petugas KUA, lebih baik begitu daripada anaknya kemudian jadi penzina. Sudah, salah sendiri kenapa berzina? Kenapa nggak menikah? Padahal perbedaan zina dan nikah itu hanya akad. Hanya akad. Laki-laki berani mengambil anak perempuan orang dengan akad yang benar, selesai masalahnya. Dia tidak berzina. Cuman masalahnya terlalu banyak laki-laki pengecut. Penakut, laki-laki pengecut. Demi Allah pengecut. Gak berani mengambil tanggung jawab. Dan untuk perempuan hati-hati dengan para lelaki seperti ini. Ini serigala berbulu domba, para pengecut. Para pengecut, penakut. Masa menjadikan laki-laki seperti itu sebagai imamnya? Buaya. Ya, sudah buaya burik lagi. Iya. Subhanallah, maksud Anda begini jam. Karena terlalu banyak saudara perempuan kita sekarang ini tertipu sama laki-laki. Gak menutup juga kita fakta kenyataan bahwa perempuan pun kemudian banyak yang menjerumuskan laki-laki ke dalam zina. Tapi yang lebih sering terjadi laki-laki yang membuai. Dan kemudian kita memilih diam. Kalau itu kerabat kita diam. Kalau itu tetangga kita diam. Betul nggak? Kalau itu anak sahabat kita diam, nggak negur, nggak lapor sama orang tuanya, nggak kemudian marah-marah sama yang. Ini zaman apa jemaah? Kita sekarang ini zaman apa sebenarnya? Ya, ketika dosa itu kita anggap biasa, biasa. Ya, makanya yang kita harus khawatirkan sekarang itu apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terlalu banyak pengundang azab dan kemudian kita diam. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Khalas, berlindung aja sama Allah sekarang. Berlindung, minta ampun dan berharap Allah mematikan kita di atas ketaatan ketika azab Allah itu datang. Waliyatubillah. Walaupun mereka sudah menikah tetap tidak bisa mewarisi. Iya. Untuk anak zinanya iya. Adapun anak berikutnya hasil pernikahan sah. Tidak ada masalah. Tapi anak zinanya kelas. Kalau dalam Islam ya nggak boleh.
Dan sekarang ini yang perlu antum tahu, kalau antum menikah siri, akte anak antum itu akan dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, meskipun antum nikah sah. Makanya nggak usah diam-diam, terang-terangan. Undang-undang. Dan perempuan tidak perlu terima laki-laki yang meminta diam-diam. Masih banyak laki-laki yang baik yang mau bertanggung jawab. Sudah. Seakan di dunia ini nggak ada laki-laki lagi. Betul, Pak Rasid? Betul, Pak Rasid? Oh betul, khalas. Oh, ini semangat langsung sekarang. Ya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat, ya, perempuan dari perbuatan keji ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.